Negara bagian Rio Grande do Sul, Brazil Selatan mengalami gelombang dingin. Kondisi ini merupakan musim dingin ekstrim terburuk sejak tahun 1994. Ratusan pekerja PT Swakarya Indah Busana mogok kerja. Aksi ini merupakan bentuk tuntutan kepada PT Swakarya Indah Busana yang belum melunasi gaji karyawannya selama 2,5 bulan. Kebakaran hutan masif terjadi di kota resor Mediterania, Manavgat, Turki. Sedikitnya 3 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Suasana haru penuh air mata mewarnai pelepasan tugas prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat di Pelabuhan Kerenggekeh, Kabupaten Aceh Utara Aceh pada 29 Juli siang. Sebanyak 70 anggota TNI Angkatan Darat dari Batalion Rider Khusus 114 Satria Musara, Kabupaten Bener berangkat ke Papua guna menjaga keutuhan NKRI di perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Sejumlah istri, anak dan keluarga para prajurit yang ditugaskan ke Provinsi Papua tersebut tak kuasa menahan air matanya. Pemberangkatan para prajurit tersebut disertai beberapa armada alat berat dengan menggunakan KRI Samarinda. Sebelum menunaikan tugasnya ke Papua, mereka diberikan pelatihan khusus untuk menjaga keamanan di perbatasan, serta membantu masyarakat dalam pembangunan di wilayah timur Indonesia. Menurut Komandan Brigade Infanteri 25 Siwah, Letnan Kolonel Infanteri M. Roni Sulaiman, pengiriman pasukan dari Rider 114 Aceh merupakan perintah pimpinan Kodam Iskandar Muda sebagai langkah untuk menambah personal penjagaan di wilayah timur Indonesia. Menurutnya, saat ini kondisi keamanan di perbatasan Papua dengan Papua Nugini memanas dan membutuhkan penanganan keamanan lebih intensif. Bantu masyarakat di sana, mereka sudah pesan Bapak Panglima, jalin komunikasi, bantu masyarakat di sana. Kita tahu medan di sana sulit dalam rangka pembangunan, tugas kita di sini membantu. Sebelumnya, sebanyak 380 prajurit telah diberangkatkan menggunakan jalur udara. Secara keseluruhan, prajurit TNI dari jajaran Kodam Iskandar Muda yang telah dikerahkan ke Papua berjumlah 450 prajurit Rider. Dari Aceh Utara Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Ratusan pekerja PT Swakarya Indah Busana mogok kerja pada Jumat 30 Juli pagi tadi. Aksi ini merupakan upaya perlawanan terhadap PT Swakarya Indah Busana yang belum melunasi gaji karyawannya selama 2 bulan lebih. Gara-gara gaji belum dibayar selama 2,5 bulan, ratusan karyawan PT Swakarya Indah Busana menggelar aksi mogok kerja pada Jumat pagi tadi. Di halaman kantor perusahaan, terlihat ratusan karyawan berkumpul dan menuntut perusahaan membayar penuh gaji yang belum dibayarkan. Salah seorang pekerja, Sri Kasmini, mengatakan, ratusan pekerja tersebut menuntut gaji yang sudah menunggak sejak Mei 2021. Menurutnya, pihak perusahaan sudah sering kali menunggak pembayaran gaji karyawan. Karena kita nggak dibayar semuanya karyawan. Semua karyawan. Semua keluar ya. Berarti ini nuntut upah kerja ya? Ya, separuh yang bulan 6 aja belum dibayar nih. Kok separuh bulan 6? Bulan 5? Iya, bulan 5, separuh bulan 5 belum dibayar. Sering juga sih, cuma dibayar separuh janjikan terus itu kan, tapi kan sekarang nggak ada kepastian lagi nih. Sementara itu, Koordinator Aksi sekaligus Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, VSPMI Tanjung Pinang, Sumarti mengungkapkan, aktivitas perusahaan dalam bentuk ekspor ke Singapura selama ini masih tetap berjalan. Namun pihak perusahaan selalu beralasan tidak memiliki dana untuk membayar gaji karyawan. Selain upah kerja, kata Sumarti, PT SIB juga belum membayar uang tunjangan hari raya secara penuh. Dari jumlah keseluruhan 3 juta rupiah, perusahaan baru membayar THR pekerja senilai 1 juta rupiah. Nggak ada biaya, nggak ada duit. Nggak ada uang, nggak ada masukan. Katanya ada ekspor Bu, 5 lori katanya. Bulan ini ada 5 lori. Ekspornya Ke mana? Ke mana Bu? Ke Singapura. Oh, Singapura. Tanggal 15. Bulan 15 Agustus. Nggak dibayar? Belum dibayar. Berapa? Kemarin dibayar 1 juta. Ini untuk 2 juta lebih lah. Oh, sisanya 2 juta. Ya. Kalau gaji? Gaji 1 bulan setengah. Belum dibayar? Belum dibayar. Perkiraan berapa Bu per orang itu? Udah mau masuk 1 bulan lagi nih, udah mau masuk 2 bulan setengah. Jadi perkiraan satu orang berapa? Per bulan atau per hari?
per bulan ya. Tapi dihitung per hari gitu. Iya, itu per hari. Berapa sih Bu per bulannya? Bulannya tergantung masuknya. Sekarang ini kami kerja ada yang 10 hari, ada 15 hari, tak menentu. Paling besar berapa Bu? Paling besar ya, ada lah di orang tuh sekitar 3 juta, 2 juta ada lah. Para pekerja mengancam akan terus melanjutkan aksinya hingga perusahaan membayarkan gaji karyawan secara utuh. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Sekretariat Ikatan Tionghoa Muda ITM Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang menggagas layanan peminjaman tabung oksigen lengkap dengan alat regulator ke warga isolasi mandiri COVID-19. Ketersediaan tabung oksigen dan alat regulator secara gratis dirasa mampu meringankan beban warga isolasi mandiri. Sekretariat Ikatan Tionghoa Muda ITM Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Jalan Akau Potong Lembu, Kota Tanjung Pinang, membuka layanan peminjaman tabung oksigen dan alat regulator untuk warga isolasi mandiri COVID-19. Warga yang sedang menjalani isolasi mandiri yang membutuhkan oksigen untuk dalam proses penyembuhannya dapat mendatangi kantor Sekretariat ITM. Persyaratan yang diperlukan hanya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan positif COVID-19. Ketua Ikatan Tionghoa Muda Provinsi Kepulauan Riau Edianto memastikan peminjaman tabung oksigen beserta alat regulator untuk warga isolasi mandiri COVID-19 tidak dipungut biaya. Layanan peminjaman oksigen gratis ini digagas ITM untuk membantu meringankan beban warga isolasi mandiri COVID-19 dan lainnya. Susahnya masyarakat mendapatkan oksigen dan kita berharap dengan ini dapat sedikit meringankan beban dari teman-teman yang khususnya yang sedang isoman dan dalam kondisi positif COVID. Ini udah berapa lama Bang? Mulai dari Senin kemarin kita. Untuk jumlah tabung oksigen kita menyediakan 10 tabung dan saat ini yang tersisa 2 dan sebentar lagi mungkin dijemput oleh pihak keluarga pasien. Untuk regulator kita mendapatkan dari mana? Regulator memang sumbangsi dari yayasan dan organisasi yang berbeda untuk dititipkan ke kami untuk kami kelola. Masuk tabung oksigennya sekali. Ya, benar. Ini kita kasih masyarakat cuma-cuma gratis atau? Ya, kita kasih masyarakat cuma-cuma secara gratis. Yang penting benar-benar digunakan bukan untuk standby, itu aja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Atlet renang belia asal Korea Selatan Hang Sun-woo banjir dukungan jelang laga di Olimpiade Tokyo 2020. Salah satu dukungan yang membuat heboh warganet datang dari Jennie, personal girl band Blackpink. Laman Instagram milik Han Sun-woo dihebohkan netizen lantaran atlet renang berusia 18 tahun ini mendapat dukungan dari personil Blackpink. Personil girl band ternama di Korea Selatan, Jennie, memberikan dukungan kepada Han Sun-woo melalui unggahan pada Instagramnya. Ia menampilkan potret Han Sun-woo dan menandai nama akunnya dalam unggahan tersebut, sembari memberikan kata-kata dukungan. Selanjutnya di laman akun Instagram pribadi Han Sun-woo, ia mengunggah ulang unggahan milik Jennie dan menuliskan responnya tanganku langsung gemeteran. Unggahan keduanya mendapat respon menghebohkan dari netizen hingga viral di laman pencarian. Sosok Han Sun-woo sempat menjadi sorotan di dunia olahraga renang Korea karena berhasil masuk finish ke-7 dalam gaya bebas 100 meter putra di Olimpiade Tokyo 2020. Yoli Andini, UTV mengabarkan. Video viral artis remaja yang sedang naik daun, Adisti Zara bersama Nico Al-Hakim, menjadi sorotan netizen. Keduanya menjadi perbincangan publik lantaran memperlihatkan kemesraan dalam beberapa rekaman video yang beredar. Adisti Zara kembali menjadi perbincangan publik ketika video mesranya bersama mantan suami Rahel Fenia, Nico Al-Hakim, tersebar di media sosial. Kehebohan tercipta sesaat setelah video-videonya tersebar dan membuat nama keduanya masuk dalam daftar trending topik Indonesia di Twitter. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @cintakitkat dan menjadi perbincangan hangat di Twitter dan Instagram.
Dilansir dari akun Instagram pribadi miliknya @adistizara, aktris yang mulai terkenal dalam film Dua Garis Biru tersebut membuat Instagram story dengan hanya menuliskan kata basi. Sementara Nico Al-Hakim memilih untuk membatasi komentar di akun Instagram pribadi miliknya. Duda anak dua tersebut tidak memberikan komentar apapun dan memilih bungkam. Yoli Andini, UTV, mengabarkan. Kabar duka datang dari penyanyi pop Indonesia sekaligus pencipta lagu Andre Manika yang tutup usia di umur 58 tahun di kediamannya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Andre Manika, penyanyi dan pencipta lagu legendaris dengan karya lagu hitsnya Di Atas Awan dan Cinta Selembut Awan tutup usia. Pencipta lagu yang juga kakak dari Nugi dan Katon Bagaskara tutup usia pada Rabu 28 Juli pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selama berkarir di dunia hiburan, Andre Manika sempat membuat grup trio bersama kedua adiknya. Ia pun sempat merilis album berkonsep humanis, religius dengan judul Kidung Cinta. Cinta selembut awan masih tersimpan di hati, pesonamu menawan ku dilanda sepi. Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Pantai Alaska diguncang gempa berkekuatan magnitudo 8,2 pada Kamis 29 Juli. Gempa dengan potensi tsunami yang terjadi di Alaska pada Kamis 29 Juli kemarin menjadi gempa paling signifikan di seluruh dunia sejak 2018 dan terkuat di Amerika Utara sejak 1965. Peringatan sirine tsunami dipicu menyusul gempa kuat di lepas pantai Alaska. Penduduk didesak untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi saat sirine terdengar di bagian Alaska, Amerika Serikat. Dari Alaska, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Fenomena tak lazim terekam saat Italia mengalami hujan batu es pada 27 Juli lalu. Fenomena alam badai hujan batu es menghantam sejumlah rumah dan mobil hingga rusak parah. Akibat dari badai ini, diketahui beberapa orang terluka parah akibat hantaman batu es tersebut. Rekaman yang disiarkan oleh saluran cuaca Italia, Meteo Weather 24, menunjukkan mobil dengan kaca depan pecah berhenti di jalan saat badai terjadi. Menurut pakar geofisika Tony Agus Wijaya, hujan es dapat terjadi apabila terbentuk awan cumulonimbus yang berpotensi menimbulkan hujan es, angin kencang, serta petir. Kafabihi, UTV, mengabarkan. Negara bagian Rio Grande do Sul, Brazil Selatan mengalami gelombang dingin dan membawa hujan salju ke 13 kota. Kondisi ini merupakan musim dingin ekstrim terburuk sejak tahun 1994. Gelombang dingin menghantam Brazil Selatan membawa hujan salju ke 13 kota lainnya. Cuaca ekstrim tersebut menjadi gelombang dingin ketiga di musim ini dan belum terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Brazil dilanda kekeringan dalam 90 tahun terakhir. Kondisi ini membawa duka bagi petani. Dalam minggu ini cuaca dingin ekstrim menuju daerah pertanian Brazil. Kondisi ini mengancam tanaman kopi dan tebu yang sudah dilanda salju parah pada minggu lalu. Embun beku pada 20 Juli lalu menjadi yang terburuk sejak tahun 1994 dan telah merusak hingga 200.000 hektar ladang kopi yang diperkirakan mengalami penurunan suhu hingga minus 2 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini juga menghambat ekspor logistik tanaman utama seperti kopi ke berbagai negara. Namun kondisi cuaca ekstrim ini dimanfaatkan wisatawan dan penduduk di kota San Francisco de Paula sebagai ajang berfoto dan bermain bola salju. Dari Brazil, Amerika Selatan, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Kebakaran hutan masif terjadi di kota resor Mediterania, Manavgat, Turki pada Rabu 28 Juli waktu setempat. Sedikitnya 3 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka.
Wilayah Antalya, Turki, yang merupakan salah satu tujuan wisata populer bagi turis dari Eropa, mengalami kebakaran hutan hebat. Dikutip dari Detik News, 3 orang tewas dalam kebakaran hutan ini, dan sedikitnya 58 orang diantaranya dilarikan ke rumah sakit. Menteri Pertanian dan Kehutanan Turki, Bekir Pekdemir, mengatakan kebakaran mulai muncul di 4 titik berbeda di distrik Manavgat, Provinsi Antalya, sementara upaya pemadaman masih berlangsung. Pihak otoritas telah memerintahkan warga di 4 lingkungan terdekat untuk segera mengungsi dari rumah mereka, karena dikhawatirkan api mengancam daerah pemukiman. Peristiwa kebakaran hutan ini diperparah dengan cuaca angin dan kelembaban yang rendah, sehingga menyebabkan api terus membesar. Dari Istanbul, Turki, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan U News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.